Ya, saya melihat memang, PKB mungkin akan jadi faktor kunci ya, karena begini, per hari ini kan ada perkembangan yang menarik bahwa PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. PKB yang tadinya mendukung Anies, mewacanakan Anies sebagai gubernur, merasa kemudian peluang untuk mengambil posisi wakil ya, entah Ida Fauzia, entah siapa, itu menjadi tertutup. Menurut saya pada titik ini PKB sebetulnya menjadi partai politik yang bukan mustahil akan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan. Kan kursinya PDI Perjuangan kan 15, lalu kemudian PKB kalau tidak salah 10 gitu, kalau bergabung 25. Nah, PDI Perjuangan kalau mengambil posisi sebagai calon gubernur dengan pertimbangan kursinya lebih besar, mungkin juga dengan elektabilitas lebih tinggi, kabarnya kan Ahok itu surveinya ada di 3 besar, maka kemudian menjadi sesuatu yang sangat klop ya. Saya kira bahwa bukan mustahil nanti poros yang terbangun atau tercipta adalah porosnya PDI Perjuangan dengan PKB begitu. Pengamat politik M. Kodari disebut banyak pihak sedang melakukan upaya penggembosan agar PDIP dan juga PKB tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta. M. Kodari mengatakan PDIP pasti memprioritaskan kader-kadernya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. PDIP merupakan partai kader yang terus mendorong kader-kadernya melalui proses pelembagaan partai. Sangat cair ya. Kalau pertanyaannya PKS gabung dengan PDI, menurut saya itu hanya bisa terjadi apabila PKB, Nasdem itu gabung dengan Kim, sehingga akhirnya yang tersisa istilahnya cuma PKS dan PDI sendiri. Jadi artinya otomatis ditinggalkan Kim gitu ya? Iya sih, ditinggalkan oleh PKB, ditinggalkan oleh Kim untuk bergabung, ditinggalkan PKB, tinggalkan Nasdem untuk bergabung dengan Kim, sehingga yang tersisa hanya PKS dan PDI Perjuangan. Nah, baru pada titik itu dimungkinkan adanya koalisi PDI Perjuangan mengusung Anies. Misalnya nih ya, dalam imajinasi kita yang paling liar, Anies Baswedan berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama _Ahok. Nah, M. Kodari lalu menambahkan, bagi partai politik, Jakarta adalah provinsi yang strategis terkait peranannya pada dinamika politik dan perekonomian nasional. Meskipun pasca Pilpres 2024 terjadi pergeseran koalisi, pergeseran ini nantinya akan mengikuti dinamika di daerah jelang pilkada. Dan pada titik itu kemudian ada kemungkinan PKS tidak bisa maju dengan calon gubernurnya karena kalau dia tidak bisa menggandeng partai politik lain pengganti PKB, entah Nasdem, entah Golkar, entah partai manapun juga, maka kemudian kursi PKS yang 18 itu tidak memenuhi persyaratan gitu. Yang jelas menurut saya sih kemungkinannya masih sangat besar dalam Pilkada Jakarta ini, karena kubu yang satu lagi misalnya Koalisi Indonesia Maju juga kan belum betul-betul kompak ya dalam mengajukan calon. Ada nama Ridwan Kamil, tetapi kemudian Ridwan Kamil ini oleh Partai Golkar sendiri diwacanakan lebih kepada Jawa Barat. Anies Baswedan memang banyak disuarakan jelang Pilkada DKI Jakarta. Terlebih, para tokoh PDIP seperti Puan Maharani juga sudah menyanjung Anies Baswedan sebagai sosok yang menarik. Di sisi lain, usai mendeklarasikan Anies Baswedan Sohibul Iman, PKS sedang mencari partai politik untuk menjadi rekan koalisi. Belum lagi munculnya isu poros ketiga di Pilgub DKI Jakarta usai PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Masing-masing partai juga sama. PKB mencalonkan Anies dan wakilnya ada disebut Ida Fauzia. PKS juga demikian. Nasdem juga awal-awal kan menyebut nama Sahroni. PDIP, DPD-nya kan menyebut nama Anies, berikut dengan Charles Honoris juga Prasetyo. Ya, Prasetyo. Jadi masing-masing partai ya berusaha membawa kadernya sendiri untuk berpasangan dengan Anies, yang nantinya saya kira itu akan bertemu lalu memutuskan bersama. Kalau dari Anies sendiri dengan siapapun gitu loh. Karena kan Anies ini saya paham lah, maksudnya kan Anies ingin dikatakan di kanan. Anies tidak pernah ada di kanan, Anies selalu dari awal selalu di tengah. Dia bukan orang yang selalu berada dalam posisi yang seperti di framing selama ini. Buka saja narasi-narasinya, kebijakan-kebijakannya kan jelas itu. Bagaimana moderatnya dia dalam memimpin Jakarta.